Selamat datang di Yukang Kenom Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah bila Anda menyukai video-video dari saya. Candi Suko merupakan candi Hindu pada zaman Majapahit yang berlokasi di Jawa Tengah. Persisnya, candi ini terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Candi Suko terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut. Candi ini ditemukan oleh arkeolog pada masa pemerintahan Gubernur Raffles tahun 1815. Usaha pelestarian komplek candi ini dilakukan oleh Dinas Purbakala sejak tahun 1917. Konon, candi ini didirikan pada abad 15 masih semasa dengan pemerintahan Suhita, Ratu Majapahit yang memerintah pada tahun 1429 hingga 1446. Julukan yang diberikan kepada candi yang sudah lumayan tua ini adalah The Last Temple karena candi ini memang merupakan candi peninggalan umat Hindu yang terakhir pada zaman Majapahit. Awalnya keberadaan candi ini menjadi hal yang kontroversial sebagai objek wisata karena terdapat beberapa arca atau patung yang menggambarkan alat reproduksi manusia. Selain itu, bentuk Candi Suko ini terkenal sangat unik dan berbeda dengan candi Hindu pada umumnya. Bentuk candi ini adalah trapesium dan mirip dengan candi peninggalan suku Maya. Oleh karena keunikannya, maka candi ini menjadi candi yang sangat menarik di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1995, Candi Suko diajukan ke UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Menurut dugaan para ahli, Candi Suko dibangun untuk tujuan pemberuatan, yaitu menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang akibat ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dugaan tersebut didasarkan pada relief-relief yang memuat cerita-cerita pemberuatan, seperti Sudamala dan Garudeya, dan pada arca kura-kura dan Garuda yang terdapat di Candi Suko. Di sini Anda akan disuguhi keindahan dari patung, arca prasasti, serta relief-relief di sekitaran maupun di dalam candi. Suasana sakral di area candi ini masih bisa Anda rasakan, sebab masih banyak sesajen yang sengaja digeletakkan di tiap sudut bangunan candi. Dengan mengeluarkan uang sebesar Rp3.000 saja Anda bebas menyelami tiap sudut area candi, tapi jangan berani nekat datang ke sana di saat siang hari. Anda tak bakal puas jalan-jalan ke semua area candi sebab kabut cepat turun dan menutupi kawasan candi bersejarah ini. Berbeda dengan kebanyakan candi Hindu, candi peninggalan kerajaan Majapahit ini tidak menghadap ke arah terbit matahari, melainkan ke arah barat. Dari segi arsitektur pun tak seperti candi lain yang menyimbolkan Gunung Semeru, melainkan memiliki puncak piramida terpotong. Selain itu, terdapat teras bertingkat dengan satu anak tangga di tengah, serta sejumlah monolit dan patung besar yang mengelilinginya. Candi Suko memiliki 3 teras dan setiap teras Anda akan disuguhi keunikan yang berbeda. Teras pertama merupakan gerbang utama untuk masuk candi, kemudian dilanjutkan teras kedua. Terdapat gapura yang sudah rusak dan tidak utuh lagi. Di samping kanan dan kiri gapura tersebut terdapat patung Dwarapala yang merupakan patung penjaga gapura tersebut. Berjalan menuju teras ketiga, maka Anda bisa melihat terdapat pelataran yang lumayan besar tempat Candi Suko berada. Teras ketiga ini merupakan teras terakhir dan yang paling utama. Saat Anda menaiki anak tangga dalam lorong gapura, akan disuguhi relief yang bisa dibilang cukup erotis terpahat di lantai. Relief ini menggambarkan paus yang berhadapan dengan vagina. Sebenarnya relief itu bukan vulgar, tapi relief ini adalah lambang kesuburan, ada filosofi yang kandung di dalamnya. Relief tersebut sesungguhnya mengandung makna yang mendalam. Relief tersebut sengaja dipahat di lantai pintu masuk dengan maksud agar siapa saja yang melangkahi relief itu, segala kotoran yang melekat di badan akan sirna sebab sudah terkena mantra. Dari cerita nenek moyang juru kunci Candi Suko, relief ini untuk tes keperawan calon pengantin. Pengantin laki-laki yang ingin menguji kesetiaan calon istrinya, dia akan meminta kekasihnya melangkahi relief ini. Tanda bahwa calon pengantin masih perawan atau tidak akan terbukti dengan kondisi kain kebaya yang dikenakan saat melangkahi relief. Jika kain kebaya yang dikenakannya robek atau terjatuh, maka dia masih perawan. Tapi sebaliknya, jika kainnya hanya terlepas, sang istri diyakini sudah tidak perawan. Lalu adakah hubungan Candi Suko dengan piramida Maya?
apakah suku Maya dan Asia berasal dari satu nenek moyang? Ataukah mereka pernah menetap di Asia termasuk Indonesia? Kompleks Candi Suku Maya di Chichen Itza dibangun sekitar abad ke-5. Ia merupakan bangunan peninggalan suku Maya yang paling lengkap dan terawat dengan baik. Kompleks candi ini cukup luas dan tiap candi terpisah satu sama lain. Di tengah-tengah berdiri Candi El Castillo yang bentuknya mirip Candi Sukuh. Tentang keterkaitan Candi Suku Maya dan Indonesia pernah menjadi bahan penelitian Prof. Gualberto Zapata Alonso. Dalam bukunya bertajuk A Overview of the Mayan World yang terbit di Yucatan, Meksiko tahun 2002, Prof. Alonso menyebutkan, seni dan kesadaran beragama suku Maya memiliki persamaan dengan India, Indochina, dan Indonesia. Bentuk trapesium yang sederhana pada candi suku ini melahirkan berbagai teori. Salah satunya menyebutkan bahwa penguasa Majapahit membangun candi ini ketika kejayaan Hindu mulai memudar akibat masuknya agama Islam di pertengahan abad ke-15. Sehingga candi sengaja kembali menggunakan rancang bangunan megalitikum, yang menyebabkan pembuat candi kembali menggunakan desain pola animisme. Sementara teori lain menyebutkan bahwa bentuk candi sukuh adalah bagian dari kisah pencarian Tirta Amerta, ayat keabadian. Dalam kitab Adiparwa, Parwa pertama dari kisah Mahabharata, piramida yang terpotong merepresentasikan gunung Mandaragiri yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari Tirta Amerta yang memberikan kehidupan abadi bagi peminumnya. Selain desain arsitekturnya yang berbeda, candi sukuh juga dikenal karena memiliki patung dan reliefnya yang bernuansa erotis. Di sini terdapat patung-patung yang menonjolkan simbol alat-alat kelamin manusia secara eksplisit. Sampai-sampai candi sukuh mendapat sebutan Candi Saru, tabu, oleh sebagian masyarakat. Ada juga relief yang menggambarkan pertemuan antara alat kelamin pria dan wanita. Patung dan relief ini mewakili konsep lingga yoni, pensakralan hubungan fisik antara pria dan wanita. Dalam kebudayaan Hindu kuno, hubungan seksual bukanlah sesuatu yang dianggap tabu, tetapi dianggap sebagai penyatuan sakral yang menjadi jalan untuk kelahiran manusia baru. Terima kasih telah menonton video dari saya. Apabila Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan kabar terbaru dari channel Kang Kenong Official. Terima kasih.